Mungkin bisa beli MacBook 3 kali. MacBook Pro 3. Halo semua, kenalin gue Vanessa dari akuntansi angkatan 2017. Halo semua, nama gue Tasyana Fitria. Gue akuntansi 2018 dari KKI. Halo semuanya, jadi perkenalin, gue Noval atau biasa dipanggil Nokjul. Gue dari manajemen angkatan 2018 dan gue di sini prodinya KKI. Kalau gue exchange-nya di Singapura kemarin tahun 2020 di NUS, National University of Singapore. Sekarang gue ini ikut program exchange di Kookmin University, jurusan International Business di Seoul, Korea. Gue lagi ngejalanin exchange di Lund University, itu tuh di Swedia, dan gue mengambil jurusan manajemen, not so manajemen sih, karena gue juga ngambil satu matkul IE gitu tentang kebijakan keuangan. Cuman di sini gue merasa kalau gue jurusannya lebih ke mene gitu. Kebetulan entah kenapa pengennya NUS aja, karena menurut aku ya udah sekalian aja yang paling bagus gitu loh kalau mau exchange sekalian. Aku udah mulai tertarik sama Korea, terus kayak aku juga udah mulai belajar dikit-dikit tentang kayak bahasanya gitu. Akhirnya ya udah deh aku memutuskan untuk ke Korea gitu exchange-nya. Swedia itu salah satu negara di Eropa yang bahasa Inggrisnya tuh fluensinya tinggi. Jadi di sini tuh lo nggak perlu takut kalau lo nggak bisa bahasa Swedia. Kalau misalkan kenapa Kookmin, aku ngeliat dari segi lokasinya, dari mata kuliahnya sih yang mau aku ambil, terus aku lebih tertarik ke sini, ke Kookmin University. Lucu sih soalnya dia di gunung juga. Kalau yang universitas mostly karena akademik sih, jadi Lund itu salah satu universitas tertua dan juga yang terbaik di Eropa. Dari dulu tuh pengen banget kayak experience nih luar negeri yang bukan cerita doang gitu. Aku pengen cobain sendiri gimana sih rasanya tinggal di luar negeri, kuliah di luar negeri. Aku lebih mau ke experience-nya gitu sih. Sempat mikir apa nanti S2 aja baru keluar. Cuman setelah konsultasi sama banyak senior, teman, pada bilang kalau S1 itu beda gitu loh dengan S2. Mau gimana pun kalau lu punya kesempatan itu ya ambil aja. You have nothing to lose kan. Dengan ikut exchange lu dapet hal-hal yang mungkin lu nggak akan dapet kalau lu cuma di UI. Exchange ini dari UI, jadi aku pertama kali lihat itu dari International Office UI, dan mereka ada program namanya AUNX. Intinya program exchange dan yang pokoknya di negara-negara ASEAN. Jadi aku daftar universitasnya dulu, terus baru setelah keterima di universitasnya, dia langsung menawarkan gitu kayak apakah kamu tertarik nih untuk daftar di beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship for Foreign Exchange Student gitu. Aku start kuliah di sini tuh Maret, berarti udah jalan 2 bulanan lah ya kurang lebih. Banyakan sih 1 semester aja. Kalau kayak aku cuma 1 semester di NUS, dan mata kuliah yang diambil di sana itu dianggap jadi kayak mata kuliah pilihan. Mau exchange pun sebenarnya nggak perlu skripsi, asalkan kamu bisa atur ngambil matkulnya itu pas. Jadi pas kamu mungkin pulang exchange, kamu tuh bisa magang dan nulis labgang gitu loh. I would say yang pertama itu IPK harus bagus sih, karena benar-benar dia melihat kan. Tentu saja kalau lu punya pengalaman kepanitiaan atau apapun itu ya pasti bantu banget, karena kan dia juga ngeliat CV lu. Kalau CV lu kosong gitu mungkin dia nggak akan milih lu, nggak akan nominate lu untuk ikut exchange. Yang penting pertama nilai dulu sih, dan bahasa Inggris. IELTS atau TOEFL kayak nilai, berarti lo harus bisa bahasa Inggris dengan bagus. Terus kalau di International Office juga dia minta IPK, berarti lo juga nggak boleh kendor di UI-nya karena saringannya tetap pakai IPK. Karena kayak satu universitas itu cuma bisa accept 1 atau 2 orang aja, jadi emang agak sulit gitu. Terus mental aja sih, semangat gitu. Jujur menurut gue proses untuk ikut exchange ini agak halu gitu.
kalau secara in-depth lu itu harus benar-benar ngejar orang IO-nya, kayak nanyain jelas-jelas itu kayak gimana, dan penting juga lu nanya senior yang udah pernah, karena banyak hal yang lu nggak tahu teknisnya. Yang pertama, lo harus cari tahu nih tentang universitas mana yang mau lo tuju. Nah itu tuh lo bisa ngeliat di Instagramnya International Office UI, dan lo bisa ngeliat tuh partnernya UI untuk exchange tuh universitas apa aja. Karena tahu gue kalau misalnya nggak partneran itu tuh lo nggak bisa buat exchange gitu loh. Lo lihat tuh nanti persyaratannya apa aja ya. Biasanya yang basic itu adalah nilai IELTS atau TOEFL, terus CV sama motivation letter, study plan. Nah study plan ini penting banget. Itu tuh jadi lo masukin di sebuah form kayak matkul apa yang mau lo ambil nanti pas exchange, terus nanti harus ditandatanganin sama dosen penanggung jawab di UI. Nah biasanya nanti dalam kurun waktu seminggu atau 2 minggu itu lo bakal dapet kayak pengumumannya gitu sih. Mungkin bisa beli MacBook 3 kali, MacBook Pro 3. Mungkin dengan semua uang yang udah gue keluarin itu gue bisa beli 2 NMAX. Kalau untuk program AUN ini tuh ada beasiswa, jadi uang saku lamsam sebesar di zaman gue 36 juta ya. Menurut gue itu nggak cukup. 36 juta itu nggak cukup, karena pertama kalau di NUS sendiri itu lu cuman dapat tuition waive, jadi lu cuman nggak bayar uang kuliah ke NUS doang. Tapi kalau dorm, makan, semua itu lu harus bayar sendiri. 2/3 dari beasiswa itu habis untuk bayar dorm gua doang selama di sana. Asuransi ya, tempat tinggal, terus makanan, transport, segala macam itu tuh ya udah dari uang gua sendiri gitu. Seru sih, student exchange itu kayak benar-benar membuka banyak pintu gitu. Karena gue nggak nyangka gue bisa punya temen dari Denmark. Yang paling berkesan sebenarnya NUS itu sangat ramah sama exchange student ya, dan mereka itu punya banyak banget event buat anak exchange. Sama-sama online ya di sini sama di UI, cuman bedanya di sini itu kayak lo beneran engage banget sama dosen dan sama orang dari luar negeri. Terus juga alhamdulillah teman-teman koridor gue di sini orangnya seru-seru. Hal yang paling nggak terlupakan ya mungkin ini, jadi gue nyobain makanan khas Swedia gitu, namanya surströmming, ikan di kaleng, tapi ikannya ini kayak udah difermentasi lama banget, nyampe kalengnya itu menggembung gitu. Dan itu pas lo buka bau banget, kayak gue nggak nyangka makanan itu bisa sebau ini. Kayak kalau lo mikir durian bau, lo pasti bakal lebih kaget sebau apa surströmming ini. Pengalaman lain ada juga sih, kayak waktu itu gue pergi keluar kota, terus kayak sulit gitu kan, jadwal busnya tuh nggak ada di Kakao Map atau di Naver gitu. Terus jadi gue harus nanya kayak salah satu warung pinggiran gitu ke ajumanya. Terus kayak dia bener-bener sampai ngeluarin kertas gitu, isinya kayak jadwal-jadwal busnya. Terus kayak pas busnya nyampe itu dia bener-bener kayak ngegiring gue ke busnya gitu loh. Itu dia kayak baik banget, kayak supportive banget. Main Dragon Boat gitu, kalau kalian nggak tahu Dragon Boat itu kayak kayak gitu, cuma rame-rame dayungnya kayak gitu. Kena basah-basahan lah, terus kayak kena entah dayung orang di depan gue kena muka gue lah, kayak lucu banget dah, kayak seru banget. Kalau belajar itu tentu bedanya kalau di sini itu mereka nekenin banget student centric study. Mahasiswa tuh jadi pusat pembelajarannya, dan kita tuh beneran didorong untuk diskusi selama jam pelajaran tersebut. Nah, terus untuk ujiannya, kalau ujian di sini itu mostly itu take home exam ya. Terus kalau ditanya susahan di mana, menurut gue susahan di sini dibanding di UI, jujur aja. Orang Singapura in general itu sangat ambisius dan mereka sangat rajin banget. Profesornya juga sangat ambi. Learning experience-nya itu, learning culture-nya kalau di NUS tuh lebih menyenangkan buat gue. Lebih support lu untuk mau belajar lah. Yang lebih susah pasti NUS lebih susah. Bener-bener karena mereka itu penilaiannya nggak kayak kita yang kayak misalnya kalau 85A gitu kan. Kalau mereka itu pakai distribution normal gitu. Lebih ke
kalau ada apa-apa bingung aja sih nanya ke siapa, kayak ada project atau apa, kayak masih apa, aduh gue harus tanya dia nggak ya, harus gimana ya gitu. Terus kayak ya, karena kan sebenarnya kan exchange kalau offline tuh ya lo bisa membuat teman gitu kan, tapi kalau online kan susah ya, harus nge-reach-nya beda lagi. Ekspektasinya bisa keliling ASEAN sama temen-temen. Realitanya COVID menghantam, jadi nggak jadi jalan-jalan. Sisanya tercapai lah, kayak belajarnya, kayak mengenal banyak orang. Ekspektasi yang terpenuhi adalah gue yakin kelasnya bakal aktif banget, dan jujur iya, walaupun lo di sini kuliahnya online tapi lo diskusinya aktif banget di breakout room, dan itu satu-satunya ekspektasi yang terpenuhi setelah gue nyampe di sini. Pernah tuh gue shock banget pas ngeliat toiletnya itu nggak ada semprotannya. Enggak. Karena Singapura sendiri aku cukup familiar sih. Pernah. Culture shock gue di sini adalah di sini kayak bener-bener aman. Gue pindahan ke dorm, gue bisa ninggalin koper gue kayak di depan dorm gitu. Terus gue kayak ke office-nya gitu yang mana kayak jauh gitu. Terus kayak ya udah tinggalin aja gitu. Culture shock yang paling parah adalah gue kaget banget pas pertama datang itu tuh di kereta. Gue naik kereta kan dari Stockholm ke Lund. Itu orang pada diem. Nyampe gue pikir ngomong tuh nggak boleh di kereta. Gue teleponan sama ortu gue tuh kayak bisik-bisik gitu. Padahal ternyata sebenarnya boleh aja, tetapi emang orang sini tuh emang nggak suka ngomong gitu loh kalau sama orang lain di tempat umum. Nggak pernah. Gue di sini orangnya termasuk yang irit. Jadi gue pas awal-awal tuh beneran irit, kayak makan beneran cuma di rumah. Ya cukup kelaparan sih gue waktu itu. Sekarang gue udah mulai hidup dengan lebih layak lah untuk jajan segala macam. Pernah dong. Pernah, karena waktu itu pergi keluar kotanya impulsif banget dan itu lumayan. Karena cuman bentar di sini jadi nggak pernah sih. Pernah. Waktu gue awal-awal datang itu tuh, yang pas di kereta gue ngerasa kayak, aduh nih kalau di Indo nih enak nih, rame banget suasananya. Terutama makanannya juga, gue baru ngerasa setelah gue di Indo kan, gue take makanan Indo tuh ya udah gue take it for granted kan. Ya lo bumbunya seadanya aja lah, paling apa sih tambahin krim gitu kan. Tapi kalau yang makanan nendang tuh di sini nggak ada, jadi gue kangen banget terutama sama makanan Indo. Pernah dong. Setelah kayak sebulan 2 bulan di sana itu benar-benar kangen banget makanan Indo, kangen banget mudahnya naik Gojek kemana-mana. Itu salah satu yang gue kangenin. Karena di sana itu gue benar-benar harus jalan, either jalan kaki atau nggak naik bus atau nggak naik MRT. Nggak pernah. Menurut gue studi exchange ini mengubah banyak hal secara personal dan juga secara profesional gitu, kayak benar-benar sangat membantu gue. Kalau ditanya nyesel atau enggak gue nggak nyesel. Alhamdulillah. Wah, nggak pernah dong. Aku nggak nyesel. Ini momen berharga banget, jadi nggak mungkin lah aku menyesal untuk ikut student exchange. Lo harus berani memulai. Jadi gue yakin banyak orang yang pengen banget exchange, tapi pada akhirnya nggak jadi berangkat. Entah karena satu atau dua hal lainnya, nggak jadi apply lah, nggak berani, atau takut telat lulus lah, atau apa gitu. Nah, menurut gue, benefit yang didapat dari exchange itu jauh melebihi cost yang akan lo keluarin. Rajin-rajin cek lowongan student exchange di Instagramnya International Office. Biasanya lowongannya itu cuma kayak ada dari periode tertentu sampai periode tertentu. Jadi lo harus rajin-rajin ngecek. Siapin deh lo nilai lo dari sekarang supaya nanti pas daftar tuh at least lo nggak usah mikirin nilai lagi karena nilai lo emang udah di atas itu kan. Semangat. Ini bakal jadi pengalaman yang berharga banget di hidup lo kalau basic kayak gitu. Terus kayak this is your unforgettable moment. Ya, maksimalkan dan cherish what you have. Good luck, semangat! Oke, makasih banget semua udah nonton video ini. Dan untuk kalian yang mau ikut exchange, gue kasih semangat. Dan tentu ikutin semua persyaratan yang ada, gue yakin kalian bisa. Dadah!